Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman, dan yang saya hormati para Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi serta para soleh-soleha yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita pada hari ini, hari ke-19 Ramadan, masih dapat berpuasa tanpa ada halangan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, pada hari ini tanggal 30 Maret atau bertepatan dengan hari ke-19 Ramadan, kita melaksanakan puasa 1445 Hijriah. Kembali lagi kita mengadakan acara tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdillah Maulid SPD dengan tema Malam Lailatul Qadar. Kepada soleh-soleha, silahkan untuk open cam, kameranya dibuka, diperhatikan, disimak, dicatat hal-hal yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdillah. Baik, kepada Ustadz Abdillah, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum Ustadz mulai, suara Ustadz jelas saja kan? Jelas Ustadz. Ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Ustazah Leni yang telah memberikan waktunya kepada ulun sebagai pemateri tausiah pada hari ini dengan tema Malam Lailatul Qadar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Mungkin Bu Huntian sudah sering dengar dan juga sering membaca atau apalah itu namanya, bahwasanya setiap bulan puasa itu kan pasti ada namanya yang Malam Lailatul Qadar. Nah, pian sudah tahu juga apa itu Lailatul Qadar, jadi di sini Ustaz akan sedikit mengingatkan saja kembali seperti itu. Surah Lailatul Qadar, Malam Lailatul Qadar sendiri mempunyai keistimewaan. Saking istimewanya malam itu mempunyai satu surah di dalam Al-Quran, mempunyai surah khusus di dalam Al-Quran seperti itu, dan surahnya itu pun dinamai Lailah Al-Qadar. Nah, yang mana isinya menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Yang semua juga sudah tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan seperti dijelaskan di dalam surah Al-Qadar seperti itu. Yang jadi pertanyaan, kapan Lailatul Qadar itu ada atau hadir seperti itu? Nah, itu yang jadi pertanyaannya kan. Kapan Lailatul Qadar itu ada
dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, seperti itu. Orang-orang zaman dulu mungkin mungkin yang masih berada di daerah hulu sungai atau di daerah Kabupaten Banjar, daerah gambut tapi yang di daerah di dalam seperti itu. Mungkin ada mendengar bahwasanya di sana bapak itu atau ibu itu mendapatkan malam Lailatul Qadar katanya. Dan ketika mendapat malam Lailatul Qadar, banyak orang ke sana untuk silaturahmi sekaligus minta doa. Kenapa? Karena salah satu keuntungan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi itu salah satu keistimewaannya diijabah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kapan Lailatul Qadar seperti itu? Menurut Imam Ghazali di dalam kitab beliau, di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada rumusnya. Ini ada banyak beberapa pendapat lah. Kalau kada salah itu 3 atau 4 pendapat bahwasanya merumuskan malam Lailatul Qadar seperti itu. Tapi di sini Ustaz mengambil dari perkataan Imam Ghazali yang mana menjadi salah satu imam di bidang tasawuf bagi kita seperti itu. Bidang tasawuf atau akhlak dan tauhid untuk kita. Nah, jadi rumusannya ini bisa dicatat menurut Imam Ghazali. Rumusannya itu jika awal Ramadannya itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, hari Minggu atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh malam ke-29. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam ke-21 seperti itu. Bila hari Selasa atau Jumat itu jatuhnya pada malam ke-27. Nah, jika jatuhnya pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Jika jatuhnya hari Sabtu, jatuhnya itu maksudnya awal puasanya itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam ke-23 bila hari Sabtu seperti itu. Yang mana pada intinya Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali itu di 10 terakhir dari tanggal 20, 21 sampai 29 atau 30 seperti itu. Nah, terus malamnya itu pun malam ganjil. Nah, malam ganjil. Ada kan tadi bila hari Ahad, hari Minggu atau Rabu itu 29 ganjil. Malam bila hari Senin itu malam 21 ganjil. Bila hari Selasa atau hari Jumat itu malam ke-27 ganjil. Bila hari Kamis itu malam ke-25. Atau bila hari Sabtu itu malam ke-23. Seperti itu. Nah, ini semua itu adalah perkiraan. Bentar lah, perkiraan bukan suatu kepastian. Nah, alhamdulillahnya nih. Mohon maaf, HP Ustaz tadi keluar sendiri karena HP-nya panas, banyak connect. Kotakan seperti itu. Mohon maaf.
Seperti itu. Yang pasti menurut Imam Ghazali itu 10 malam terakhir dari malam 20 sampai 29 atau 30 dan di malam-malam ganjil. Nah, kita kemarin kan awal Ramadannya itu hari Selasa, tanggal 12. Berarti jatuh ke malam pada malam tanggal 20 seperti itu. 27, mohon maaf, tanggal 27. Dan ingat, sebelum terkeluar di sini hanyalah perkiraan, bukan suatu kepastian, Bintarlah. Nah, perkiraan itu bisa benar, juga bisa salah, seperti itu. Bila ini suatu kepastian, tanggalnya ini banyak yang dapat Lailatul Qadar, banyak doa yang dikabulkan, sedangkan Lailatul Qadarnya adalah malam yang istimewa, hanya untuk orang-orang yang terpilih saja, seperti itu. Nah, itu salah satu rumusan lah yang Ustaz sebutkan menurut Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin. Selanjutnya, bagaimana malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan tadi, ciri-cirinya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ciri-cirinya itu adalah di malam ganjil 10 terakhir. Nah, itu dulu. Itu dulu. Makanya kan ketika pian semuanya melihat di berita atau di mana, bahkan di masjid-masjid itu banyak orang yang beriktikaf atau begana atau berdiam dan bermalam di masjid di 10 Ramadan terakhir. Kenapa? Karena mereka mengejar seperti itu, mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti itu. Nah, itu salah satu cirinya. Selanjutnya, ciri yang kedua, salah satu ciri juga adalah malam itu terasa hening, tidak ada suara apapun, tidak ada suara binatang, bahkan suara bising-bising itu, pokoknya malam itu lebih terasa hening daripada malam-malam yang lain, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu ciri bahwasanya malam Lailatul Qadar, seperti itu. Selanjutnya juga, pada pagi hari, siang sinar matahari itu tidak terlalu panas, suasana itu pokoknya nyaman lah, intinya ketika hari itu dan malamnya itu malam Lailatul Qadar, ketika harinya itu dan malamnya itu Lailatul Qadar, hari itu terasa sejuk, pokoknya beda, nyaman rasanya hari itu daripada hari-hari biasanya, seperti itu. Nah, bahkan kan ini suatu keuntungan juga, orang yang tidak mendapatkannya pun merasakan suatu keutamaannya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu seperti ini, contoh, misalkan malam Lailatul Qadar itu malam Rabu, berarti hari Rabunya itu hari Lailatul Qadar, seperti itu, siangnya. Nah, seperti itu. Ini ikut misalkan malam Selasa, hari Selasanya juga seperti itu. Jadi misalkan malam Selasa itu Lailatul Qadar, hari Selasanya itu harinya sejuk, pokoknya beda suasananya, seperti itu. Nah, tapi ingat tadi itu ganjil lah, ganjil malam hari-hari atau ganjil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ketika, nah, tadi kan sudah rumus hari malam Lailatul Qadar itu bagaimana, terus tanda-tandanya. Selanjutnya, ketika di malam ganjil, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti itu kan. Nah, itu salah satunya ini. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah berkata, apa? Agar Sayyidah Aisyah
Nah, jika aku tahu bahwa suatu malam adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Gitu? Nah, apa doanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, mohon maaf keluar lagi. Ini HP Ustadz lagi panas seperti itu. Kembali lagi, Sayyidah Aisyah berkata, bila aku dapat malam Lailatul Qadar, apa doa yang dibaca? Ini sudah sering kita baca ketika mau buka puasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seperti itu. Nah, itu salah satu amalan atau doa juga ketika malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, sholat malam. Makanya kan di masjid-masjid di dekat rumah pian itu kan mungkin ada itu ya masjid-masjid atau musola atau langgar yang memberitahukan bahwasanya setiap malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu melaksanakan sholat malam sekitar dari jam setengah, ada dari jam 1, setengah 2, jam 2 sampai seterusnya seperti itu. Bagusnya itu melaksanakan sholat malam. Apa sholat malamnya yang dilaksanakan pada malam itu biasanya itu adalah sholat tasbih. Nah, sholat tasbih dan sholat hajat seperti itu dilaksanakannya. Nah, terus amalannya juga dilaksanakan sampai terbit matahari, karena di dalam surah Al-Qadar, salamun hiya hatta la'il fajr, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu cara mendapatkannya, kalau bahasanya lah, cara mendapatkannya cuma malam aja. Tapi kan tadi saya sebutkan cirinya siangnya itu karenanya bila berarti sudah selesai seperti itu. Cara mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ingat, cara mendapatkan Lailatul Qadar kan mungkin kan sering bahwasanya mendengar bahwasanya malam Lailatul Qadar itu didapatkan secara acak dan lain sebagainya. Sebenarnya Lailatul Qadar itu didapatkan bukan hanya dengan amalan kita pada bulan puasa aja, tapi dihitung dari hari-hari sebelum-sebelumnya juga. Nah, kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini didapatkan oleh orang-orang yang saleh dan beriman. Salah satu contoh orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sudah kita ketahui bersama, salah satu ulama karismatik yang berasal dari Kalimantan Selatan yang mempunyai kitab yang dipelajari di dunia, itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan. Nah, itu. Jadi salah satu ketika beliau dapat malam Lailatul Qadar, di dalam manaqib beliau meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan keturunan itu menjadi orang yang alim atau berilmu. Makanya kebanyakan ulama-ulama di Kalimantan Selatan, nah bahkan beberapa di Indonesia atau dunia sekitaran daerah Asia, itu ulama-ulamanya kebanyakan keturunan Datuk Kelampayan, karena itu salah satu dari ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa beliau ketika beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz ucapkan terima kasih. Selebihnya Ustaz kembalikan kepada moderator Ustazah Leni. Baik, terima kasih Ustadz Abdillah.
Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk itu saja batasi untuk 3 penanya. Silahkan bisa raise hand. Siapa? Sabila. Sabila Mukarramah, iya. Oke. Nah, silahkan Sabila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kan biasanya kalau laki-laki itu ibadahnya 10 hari terakhir pada bulan puasa itu kan tanpa ada suatu halangan, kayak full gitu. Kalau perempuan itu kan pasti di 10 terakhir itu pasti ada halangannya. Nah, yang ingin Ulun tanyakan itu, adakah cara ibadah yang dianjurkan pada wanita yang haid dan ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah bisa? Seperti itu. Tinggi Sabila. Ustadz, apakah ingin langsung dijawab atau ada pertanyaan lain dulu? Lanjut pertanyaan aja lagi. Kita tampung dulu. Pertanyaan dulu Pak Ustadz. Lanjut pertanyaan dulu. Baik, selanjutnya Abi. Silahkan Abi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Abdillah, ulun anak takun ini. Salah satu tanda malam Lailatul Qadar itu bulannya terbit seperti potongan bejana. Itu artinya apa Ustaz? Makasih Ustaz. Ya, Oke, adakah lagi yang ingin bertanya? Mau dijawab Pak Ustadz? Ini dari haid. Suara ulun jelas saja lah. putus-putus Ustadz. Putus-putus. Mungkin jaringan ulun lah. HP ulun ini lagi kepanasan. Ya, dari Sabila Mukarramah, pertanyaannya ketika berhalangan, amal atau ibadah apa yang bisa dilaksanakan untuk kita bisa mengharapkan mendapat malam Lailatul Qadar gitu. Ya, salah satu amalannya kan beribadah malam. Tapi seperti Ustaz sebutkan juga di atas tadi ada bahwasanya kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu salah satunya. Terus juga kalau kita tidak bisa sholat malam, atau kita perbanyak berzikir seperti itu, berzikir, banyak-banyak berzikir dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban untuk Ananda Sabila Mukarramah. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Abimanyu, salah satu ciri daripada malam Lailatul Qadar itu adalah bulan terbit seperti bejana kan, seperti potongan bejana, begitu ya Abimanyu? Nah, yang dimaksud dengan potongan bejana itu adalah, sebelumnya katanya bejana itu kan adalah wadah air, seperti itu. Bejana itu wadah air yang biasanya besarnya itu seperti apa ya Ustaz menyebutkan itu. Kita anggap kurang lebih seperti tas seperti inilah. Tas yang buhan pian bawa masing-masing. Biasanya bejana itu untuk mengangkat air dan airnya itu diangkat seperti itu. Bisa diangkat tempatnya, wadahnya itu bejana itu bisa diangkat seperti itu.
Nah, biasanya untuk perempuan mengambil air seperti itu. Karena kan zaman dulu itu air itu mengambil di sumur, jadi otomatis laki-laki maupun perempuan itu mengekat air, jadi airnya itu biasanya ditaruh dengan wadahnya itu di bejana seperti itu. Nah, potongan berjana maksudnya apa? Coba kalian lihati malam ini bulan, kalian lihati malam ini bulan, bulannya itu pasti potongannya besar. Kenapa? Karena 10 malam terakhir itu pasti potongan bulannya itu sudah besar, tidak walaupun tidak sempurna lah, karena sudah terpotong seperti itu. Kan tidak mungkin sabit seperti itulah, tapi potongannya masih besar. Ibaratnya itu bejana itu kan seperti tas. Nah, tasnya ini anggap belah dua, dipotong. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sepotongan bejana. Ya makanya tadi kan yang dimaksud dengan bulan di malam Lailatul Qadar itu seperti potongan bejana, itu adalah maksudnya itu malam 10 akhir seperti itu. Karena bulan di 10 akhir itu kan tinggal setengah aja lagi, tidak sempurna seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan seperti potongan bejana. Mungkin di obrolan tadi ada pertanyaan yang Ustadz baca, mungkin apakah dihapus atau apa ini. Pertanyaannya adalah kenapa dinamai malam Lailatul Qadar dinamai 1000 bulan seperti itu. Nah, bukan dinamai 1000 bulan. Ustadz lupa tadi yang menanyakan itu Amini kelas 9 kalau kan nggak salah tadi terakhir Ustadz lihat. Andini, Andini kelas 9. Nah, bukan dinamakan 1000 bulan, tapi keutamaannya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, keutamaannya itu menyamai dengan 1000 bulan seperti itu. Sama juga ibaratnya seperti ini, ketika Bu Hentian melaksanakan sholat sendiri, itu kan sholatnya pahalanya 1. Ketika berjamaah 27 ganjaran pahalanya. Seperti itu juga. Sama ketika Bu Hentian contohnya yang umroh ke Mekah dan Madinah, ketika kita sholat di sana, fadilatnya itu 100.000 kali lipat lebih baik daripada kita sholat di luar kota Mekah dan Madinah seperti itu. Nah, bukan dinamakan malam 1000 bulan, tapi di keutamaannya itu sama dengan 1000 bulan, satu malam itu. Nah, seperti itu. Iya. Ini masih ada yang mau bertanya kah? Royan itu mau bertanya. Royan, silahkan Royan. Royan, Terima kasih saja. Terima kasih banyak. Mungkin pertanyaannya di luar tema, tapi ini problem yang sering terjadi sekarang, yaitu berapa sering ulun lihat itu banyak orang yang sholat tarawih tapi nggak badiah. Dari informasi yang ulun dapat itu sholat tarawihnya itu seakan-akan itu kayak sia-sia aja gitu. Itu benar atau salah, Ustaz? Terima kasih. silakan Ustadz bisa dijawab. Pertama, kalau berbicara benar atau salah sholat orang itu bisa kita lihat dari kesempurnaan sholatnya. Kita perhatikan apakah dia tidak membaca Fatihah atau dia tidak ruku ketika takbir langsung sujud seperti itu. Kalau ketika kita berbicara kebenaran lah, apakah orang itu benar atau tidaknya ketika melaksanakan sholat seperti itu. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, orang banyak meninggalkan sholat ba'diyah tapi mengikuti sholat tarawih seperti itu. Mungkin pian mendengar, mungkin dari media sosial yang lagi viral sekarang itu perkataan Guru Bahit. Ya Guru Bahit lebih afdal sembahyang ba'diyah daripada tarawih kan, seperti itu kan. Seperti itu yang sering berseliweran di media sosial.
Seperti ini, ketika kita berbicara Royan, ketika kita berbicara benar atau salah, sholat itu kita masih bisa menilai. Tapi ketika kita berbicara baik atau tidaknya sholat orang itu adalah hubungan dia dengan Tuhan seperti itu. Yang dimaksud guru baik itu adalah bila orang itu bagus sembahyang tarawih tapi kada sembahyang ba'diyah kada apa-apa, itu yang dimaksud sidin. Tapi alangkah lebih bagusnya bila berbicara lebih bagus mana sembahyang ba'diyah kah sembahyang tarawih, lebih baik sembahyang ba'diyah isya seperti itu. Tapi karena status dua ini tarawih sunat, ba'diyah sunat, jadi itu bukan permasalahan apabila ketika ditinggal salah satunya. Misalkan orang itu ba'diyah isya tapi kada tarawih, kada apa-apa. Atau orang itu tarawih tadi tapi kada ba'diyah isya, kada apa-apa. Tapi ketika dibandingkan antara sunat, kedua sunat ini satu sunat ba'diyah isya, satu sunat ba'diyah satu sholat sunnah ba'diyah isya, yang satunya sholat tarawih, dibandingkan lebih utama mana? Lebih utama ba'diyah isya seperti itu. Nah, maksud sidin itu ya rugilah kita sholat tarawih berapa rakaat 23, tapi sholat ba'diyah kada digawi 24 rakaat, itu rugi. Padahal ketika dibandingkan sembahyangnya itu adalah lebih abdul ba'diyah isya. Tapi ketika itu bandingkan sunat sama sunat, ya kada apa-apa. Karena walaupun tertinggalinya tetap sembahyang tarawih, ya kada apa-apa seperti itu. Karena itu statusnya sholat itu masih sunnah seperti itu. Nah, beda halnya dengan wajib, kita kada sholat isya, tapi sholat tarawih itu yang salah, kada bisa. Nah, itu yang bisa disalahkan, sunat dikerjakan tapi isya tidak dikerjakan seperti itu. Nah, mungkin seperti itulah gambarannya. Jadi ketika kita berbicara masalah orang itu baik atau tidaknya sholatnya, kita bisa menilai dari kita lihat, tapi apakah diterima atau kadanya, itu kan kalau kita berbicara masalah diterima atau kadanya, itu kita tidak bisa menilai karena itu hanya otoritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga itu kan masih hanya pendapat ulama bahwasanya memang sholat ba'diyah itu lebih utama, sholat rawatib itu lebih utama daripada sholat sunat apapun. Itu memang ada seperti itu. Nah, keutamaannya itu mengalahkan semua sholat-sholat sunat seperti itu. Tapi ketika kita tidak mengerjakannya tidak apa-apa. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami. Ya, sudah. Terima kasih. Sudah. Ya, bagaimana Royan? Sudah jelas? Jelas saja. Oke, kita cukupkan aja Kak Ustadz, sudah pertanyaannya. Bisa saja. Oh ya, nah berarti kita tutup. Terima kasih kepada Ustadz Abdillah Maulid yang sudah memberikan tausiahnya pada hari ini. Karena waktu kita sudah habis, marilah kita bersama-sama menutup tausiah ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Ustazah selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Open cam dulu semuanya lah, kita ambil foto.
Ya, sudah selesai. Silahkan kalian meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitasnya. Zoom-nya saya tutup lah.